Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Rahmi Afifah dari kelas 11 IPA 7. Di video kali ini saya ingin membahas 3 soal untuk memenuhi tugas portofolio kimia dari Pak Riko selaku pembimbing mapel kimia di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Untuk soal yang pertama yaitu tentang kesetimbangan kimia non-hitungan, soal kedua itu tentang kesetimbangan kimia hitungan, dan soal ketiga yaitu tentang laju reaksi. Yang pertama membahas soal tentang kesetimbangan kimia yang berupa non-hitungan. Diambil dari modul kimia halaman 61 bagian A nomor 20. Tetapan kesetimbangan Kc suatu reaksi sebagai berikut. Kc sama dengan konsentrasi H plus pangkat 3 per konsentrasi Al3 plus pangkat 1. Persamaan reaksi kesetimbangan yang sesuai adalah, di sini yang ditanya adalah persamaan reaksi kesetimbangan terhadap tetapan kesetimbangan yang sudah diketahui. Yang dimasukkan ke dalam rumus Kc hanya fase aqueous dan aqueous atau aquos dan gas. Lalu yang selanjutnya yaitu rumus tetapan kesetimbangan. Rumus tetapan kesetimbangan yaitu Kc sama dengan konsentrasi harga produk pangkat koefisien dari masing-masing harga produk per konsentrasi harga reaktan pangkat koefisien. Lalu yang selanjutnya kita lihat di opsi ini, di opsi soalnya, harga produk itu terletak di sebelah kanan dan harga reaktan itu terletak di sebelah kiri. Jadi yang kita lihat itu di sebelah kanan dulu. Di soal Kc sama dengan H plus pangkat 3, berarti ini koefisiennya 3 dan senyawanya H plus. Kita lihat dari opsi A dulu. Di sebelah kanan ada Al3 plus berfase aquos ditambah 3H2O berfase liquid. Al3 plus itu bukan, karena di sini yang diminta H plus. Lalu di sini ada 3H2O, koefisien 3 betul, tapi di sini senyawanya H2O. Jadi bukan bukan sesuai ketentuan soal. Jadi yang A udah pasti salah. Lalu yang kedua atau yang B, opsi B, di sebelah kanan kita lihat ada AlOH3 berfase solid ditambah 3H plus berfase aquos. AlOH3 berfase solid itu bukan, karena fasenya solid dan senyawanya juga nggak sama ini. Terus abis itu plus 3H plus ini koefisiennya 3 dan senyawanya H plus. Terus berfase aquos ini bisa masuk ke ketentuan soalnya karena di sini H plus, terus koefisiennya 3 dan fasenya aquos. Lalu yang bawahnya kita lihat Al3 plus pangkat 1. Yang di bawah berarti ada di sebelah kiri. Kita lihat di sini Al3 plus berfase aquos ditambah 3H2O berfase liquid. Ini udah pasti salah karena senyawanya juga beda dan fasenya juga jelas tidak masuk ketentuan tetapan kesetimbangan. Lalu yang ini Al3 plus ini sesuai dengan soalnya, lalu pangkatnya juga 1, di sini koefisiennya juga 1 itu tidak perlu ditulis. Lalu fasenya juga aquos itu termasuk ke rumus tetapan kesetimbangan. Jadi yang benar jawabannya itu B. Lalu untuk pembahasan soal yang kedua yaitu masih tentang kesetimbangan kimia namun berbentuk hitungan. Diambil dari modul kimia halaman 54 bagian A nomor 6. Pada reaksi kesetimbangan gas PCl3 ditambah gas Cl2 setimbang gas PCl5 diperoleh data sebagai berikut. Jika tekanan total pada reaksi tersebut adalah 7 atm, harga Kp dari reaksi tersebut adalah, di sini yang ditanya adalah harga Kp atau harga kesetimbangan berdasarkan tekanan dari reaksi di atas. Langkah pertama yang kita harus kerjakan yaitu tulis dulu reaksinya, yaitu gas PCl3 ditambah gas Cl2 setimbang gas PCl5. Lalu kita bikin perbandingannya, yaitu MBS, mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Karena di soal keadaan zatnya sudah setimbang semua, maka kita tulis aja langsung setimbang atau lambangnya S sama dengan
3, 3, 1. Masing-masing molnya kita masukkan aja di sini langsung. Lalu kita cari mol totalnya. Tinggal dijumlahkan saja ini mol-mol yang ada di sini. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 1 yaitu 7. Lalu kita tentukan tekanan totalnya. Karena di sini tekanan totalnya sudah diketahui oleh soal adalah 7 atm, maka kita langsung tulis aja tekanan totalnya yaitu 7 atm. Lalu yang selanjutnya itu mencari tekanan parsial dari masing-masing senyawa. Rumusnya yaitu di sini misalkan senyawa itu adalah X, maka tekanan parsial dari X sama dengan mol X per mol total dikali tekanan total. Ini adalah rumus umum untuk mencari tekanan parsial dari suatu senyawa. Kita lanjut untuk mencari tekanan parsial dari masing-masing senyawa yang ada di atas. Yang pertama itu tekanan parsial dari PCl3. Kita langsung tulis aja, jadi molnya 3 per mol totalnya adalah 7 dikali 7 tekanan totalnya. Jadi sama dengan, jadi coret, jadi tinggal 3 atm. Lalu yang kedua kita tentukan tekanan parsial dari Cl2. Molnya yaitu 3 per 7 juga dikali 7 sama hasilnya 3 atm. Lalu yang ketiga kita cari tekanan parsial dari BCl5. Molnya 1 per 7 dikali 7. Jadi hasilnya 1 atm. Sudah kita tentukan tekanan parsial dari masing-masing senyawanya. Sekarang kita mencari harga Kp-nya. Kp di sini rumusnya yaitu tekanan parsial dari harga produk pangkat koefisien per tekanan parsial harga reaktan pangkat koefisien. Kebetulan di sini koefisien dari masing-masing senyawanya adalah 1, maka tidak perlu ditulis koefisiennya, jadi tinggal ditulis senyawanya aja. Terus kita masukkan angkanya. Tekanan parsial dari PCl5 tadi adalah 1 per tekanan parsial dari PCl3 yaitu 3 dikali 3. Jadi hasilnya 1 per 3 dikali 3 yaitu 9. Ini adalah hasil dari ini untuk membuktikan kalau misalnya harga Kp dari reaksi tersebut adalah 1/9. Karena ini jawaban ini tidak ada di opsi, maka tidak saya tulis di sini opsinya. Jadi saya tulis jawabannya aja. Yang ketiga yaitu pembahasan soal tentang laju reaksi. Diambil dari modul kimia halaman 40 bagian A nomor 1. Perhatikan data-data di bawah ini. Yang pertama, luas permukaan sentuhan. Yang kedua, konsentrasi zat reaksi. Yang ketiga, suhu saat reaksi berlangsung. Yang keempat, penambahan katalis yang tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ditunjukkan oleh nomor. Sini yang diminta adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi di antara 4 opsi tersebut. Kita bedah satu-satu. Untuk opsi pertama yaitu tentang luas permukaan sentuhan. Luas permukaan sentuhan itu sangat mempengaruhi laju reaksi, karena semakin luas bidang sentuh, maka laju reaksi akan semakin meningkat. Jadi opsi pertama itu benar. Lalu yang opsi kedua, tentang konsentrasi zat reaksi. Konsentrasi zat reaksi juga sangat mempengaruhi laju reaksi, karena jika konsentrasi dinaikkan, jumlah partikel reaksi persatuan volume juga meningkat. Lalu tumbukan akan semakin banyak, dan laju reaksi akan semakin meningkat. Jadi opsi 2 itu benar, karena dia juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Lalu untuk opsi yang ketiga, yaitu tentang suhu saat reaksi berlangsung. Suhu saat reaksi berlangsung juga sangat mempengaruhi laju reaksi, karena jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel juga meningkat. Lalu bergerak lebih cepat dan sering terjadi tumbukan. Setelah sering terjadi tumbukan itu, maka laju reaksi akan semakin meningkat. Jadi opsi 3 itu benar juga. Lalu untuk opsi keempat atau opsi terakhir,
Tentang penambahan katalis yang tepat. Penambahan katalis yang tepat juga dapat mempercepat laju reaksi dan dapat mempengaruhi laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau disingkat EA. Jadi, penambahan katalis itu juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nomor 4 itu benar. Jadi, untuk opsi yang dipilih adalah opsi 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya E. Sekian dari saya, semoga mudah dipahami pembahasannya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.